teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Marsanda. Di sini saya akan menjelaskan beberapa icon-icon yang terdapat di Microsoft Word. Yang ini adalah salah satu tugas saya dengan dosen pengampu Bu Jamila. Tugasnya membuat file baru dan merename eksplorasi fungsi-fungsi icon pada ribbon, home, insert, dan page layout. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi format yang ada di Microsoft Word atau icon-icon yang ada di Microsoft Word. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang home insert atau ribbon. Itu pertama ada di grup Gilbert. Ini dia. Ini namanya grup Gilbert ya, guys. Yang pertama ada paste. Paste ini berfungsi untuk menempelkan hasil copy atau cut. Lalu ada cut, ini berfungsi untuk memotong teks atau objek terpilih. Lalu ada copy, icon copy, ini berfungsinya untuk menggandakan teks atau objek terpilih. Jadi misalkan kalian tuh lagi copy suatu artikel gitu di Google dan kalian bisa langsung tekan copy di sini dan hasilnya bakal tercopy di lembar kerja kalian. Lalu ada format pointer, ini namanya format pointer, fungsinya untuk meniru format halaman dokumen ke dokumen lainnya. Jadi kayak sama kayak copy paste gitu. Lalu ada di grup font. Ini fontnya, guys. Yang pertama ada font. Ini fungsinya untuk memilih jenis huruf yang kita inginkan. Misalkan ini. Nah, kita tuh bisa milih huruf-huruf yang sesuai yang kita butuhkan. Jadi, lalu ada size font. Di sini kita bisa memilih ukuran font yang kita inginkan. Misalkan kita butuh ukuran yang lebih besar, 16. Nah, ukurannya akan berubah. Jadi di sini untuk memilih ukuran yang kita inginkan. Lalu ada grow font. Ini tuh untuk membesar font secara instan nih. Tinggal kita tekan, fontnya jadi bertambah kan. Nah, tekan lagi. Nah, jadi bertambah secara instan tanpa perlu memilih dari sini. Lalu ada underline. Ini tuh fungsinya untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih. Misalkan kita udah ngetik sesuatu nih. Terus kita pengen ini dikasih garis bawah. Tinggal kita blok, lalu kita pilih ini. Atau bisa juga secara langsung. Nih, kita tinggal ke ini, terus kita tinggal klik. Langsung ada garis bawah. Setelah itu ada bold. Bold ini berfungsi untuk menebalkan teks terpilih. Misalkan kita ngetik ekonomi, lalu kita pingin ini tuh tebal gitu. Jadi kita tinggal tekan bold. Nah, jadi tebal kan? Atau kita mau langsung juga bisa. Tinggal kita tekan ini, kita tekan. Nah, kalau kita mau kembalikan, tinggal klik lagi. Oke. Lalu ada italic. Ini namanya italic. Yang ini memberikan berfungsi untuk memiringkan teks terpilih. Misalkan kita ketik nih. Terus kita ingin ini tuh jadi miring. Tinggal kita blok, lalu kita tekan ini. Nah, jadi miring. Atau kita mau secara langsung nih, juga bisa. Ini kan normal nih, terus kita tekan setelahnya langsung jadi miring. Tinggal kita tekan ini dan jadi miring. Lalu masuk ke paragraf. Ini namanya paragraf. Di semua ini teks paragraf, grup paragraf. Ada yang pertama namanya shading untuk mengatur warna latar fungsi teks yang kita inginkan. Nih, misalkan kita ketik ini, terus kita pengen ada latar warnanya gitu. Misalkan kita pengen latarnya warna merah, tinggal kita tekan. Nah, kita tekan di warna merah. Nah, jadi kan. Lalu ada bordir. Ini tuh untuk memberikan garis pada teks yang terpilih nih. Kita tinggal pilih garis di bawah, atas, atau samping, atau dibikin jadi semuanya kayak gini. Lalu ada left spacing.
atau spasi. Berfungsi untuk mengatur jarak antara baris teks. Nah, kita tinggal pilih berapa ukuran spasi yang kita inginkan. Lalu ada align text right, ini untuk mengatur rata kanan, ini mengatur rata kanan, ini align text. Lalu ada center untuk mengatur rata tengah, lalu ada align text left untuk mengatur rata kiri. Lalu ada bullet, ini berfungsi untuk tanda bulat di setiap paragraf terpilih. Misalkan kita pengen paragraf antara paragraf 1 dengan paragraf 2 berbeda gitu kan. Itu tinggal kita ini. Nah, kita tinggal ketik. Berarti ini paragraf pertama. Lalu kita pengen paragraf kedua juga beda. Tinggal pilih lagi. Tinggal pilih sesuai yang kita inginkan. Lalu ada numbering, itu untuk memberikan nomor, memberikan format penomoran di setiap paragraf terpilih. Misalkan nih 1, 2. Nah, kita tuh pengen ini tuh ada nomornya 1 dan 2. Jadi kita tinggal tekan ini, atau bisa ABC juga bisa sesuai. Nah, jadi kan? Lalu kita masuk ke stylist. Ini stylist. Yang pertama ada icon heading stylist. Ini berisi pemilihan format penjudulan paragraf terpilih. Kita tinggal pilih format mana yang kita inginkan. Dan ini bisa sesuai. Lalu ada icon change stylist. Ini berfungsi untuk pengaturan tema paragraf. Nah, kita tinggal atur. Semuanya ada di sini. Lalu masuk ke group editing. Ada find. Ini berfungsi untuk mencari kata tertentu berdasarkan input keyword tertentu dalam suatu file. Jadi kita kalau bisa mencari kata nih di file kita tinggal find, kita cari deh keyword atau kata yang ingin kita cari. Lalu ada replace. Replace ini mencari dan mengganti kata yang ditemukan diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Jadi kalau kita misalkan udah nemu nih katanya, terus kita ganti. Nah, lalu ada select. Ini tuh memilih objek teks tertentu di dalam suatu file. Lalu kita masuk ke page layout. Icon-icon yang ada di dalam page layout. Yang pertama ada color. Yang pertama ada themes, group themes. Nah, di sini ada color. Ini tuh untuk memberikan warna sesuai yang kita inginkan ke dalam tema kita. Lalu ada font, mengganti jenis font yang kita inginkan ke dalam tema kita. Lalu ada efek, memberikan jenis efek yang menarik sesuai dengan ketentuan kita ke dalam tema. Lalu kita masuk ke setup. Yang di sini ini tuh namanya setup semuanya. Ada margins. Margins ini berfungsi untuk menentukan letak pada lembar kerja kita yang telah diisi tulisan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa milih margin mana yang kita inginkan, atau kita bisa custom sendiri ukuran margins yang kita inginkan. Lalu ada orientation. Ini berfungsi untuk mengatur lembar kerja yang memanjang ke samping, landscape, atau sesuai dengan lembar kerja yang standar portrait. Ada landscape dan ada portrait. Lalu masuk ke size. Size ini mengatur jenis ukuran kertas pada lembar kerja Microsoft Word. Kita bisa pilih lembar kertas yang kita inginkan. Nih, size-nya kita mau kayak gimana? Mau yang biasa. Lalu ada breaks. Breaks ini memisahkan lembar kerja sebelum dan sesudah. Nih, jadi dia memisahkan. Lalu ada lines number. Ini tuh memberi nomor halaman pada lembar kerja Microsoft Word. Misalkan halaman ini halamannya apa yang kita beli halaman kan, jadi kita tinggal kasih. Lalu ada hyphenation. Nah, ini tuh digunakan sebagai pemisah antara tanda hubung dengan suku kata secara manual atau otomatis. Ada manual, ada otomatis. Ini columns, ini tuh kita kayak kalau pengen bikin tulisan kita menjadi berkolom-kolom, misalkan kayak gini kan.
terus kita tinggal pilih columns. Tuh. Nah, nanti tuh kayak di sini tuh dipisah lagi. Di sini juga kita bisa ngetik. Jadi pokoknya ada 2 gitu nantinya. Kalau kita pilih kolom ya guys. Lalu kita masuk ke pack. Kita masuk ke pack background. Ini pack background. Pertama ada watermark. Ini berfungsi untuk memberikan tanda pada lembar kerja secara permanen yang digunakan untuk menandakan bahwa artikel tersebut adalah milik kita. Ya, jadi kita tinggal pilih mau yang mana bentuknya. Sekali ini, nah, ini tinggal kita kasih nanti namanya kalau ini milik kita. Lalu ada pack color, itu kayak fungsinya untuk memberikan warna pada lembar kerja kita. Misalnya kita pakai warna kuning nih, atau kita pakai warna hitam. Nah, ungu deh. Nah, putih ya guys. Lalu ada pack border. Ini memberikan garis tambahan pada lembar kerja Microsoft Word. Nah, kita tinggal pilih mau yang kayak gimana, atau pengen kayak gini. Oke. Jadi dia ada manisnya ya guys ya. Lalu kita masuk ke paragraf. Ada left, ini menggeser tulisan di blok di lembar kerja Microsoft Word. Ini dari left ini dari kanan ke kiri. Kalau right dari kiri ke kanan. Lalu ada before, ini membuat jarak antara dari baris pertama dan baris kedua dan seterusnya. Lalu after ini fungsinya sama dengan before. Lalu masuk ke right. Ada position. Position ini meletakkan gambar pada lembar kerja sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada word text. Ini berfungsi menyisipkan gambar ke dalam naskah yang ada pada lembar kerja Microsoft Word. Lalu ada break forward. Fungsinya menentukan picture ke arah depan. Lalu ada stand backward. Berfungsi menentukan picture ke arah belakang pada lembar kerja. Kalau backward ke arah depan, kalau stand berarti ke arah belakang. Lalu ada selection pen. Ini berfungsi untuk memilih jenis gambar yang ingin dimasukkan pada lembar kerja. Jadi misalnya ada banyak gambar, lalu kita bisa pilih selection pen dan memilih gambar yang kita inginkan. Lalu ada align. Ini membuat tulisan pada lembar kerja pada Microsoft Word untuk rata kanan dan rata kiri. Nih, rata kanan, rata kiri, bawah, atas, semuanya. Lalu ada group. Grup ini membuat sekelompok grup menjadi satu kelompok sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada rotate. Ini mengatur gambar dengan cara memutar gambar dengan sesuai kebutuhan, desain sesuai kebutuhan. Sekarang kita minta gambar nih, terus kita pengen gambar itu ke bawah, kita tinggal rotate dan kita atur sesuai yang kita inginkan. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan cara kita menyimpan suatu file. Misalkan ini dan kita ingin menyimpan ini, bisa langsung tekan ini save. Dia akan langsung menyimpan ke dokumen kita nih. Dia langsung menyimpan ke dokumen kita. Lalu atau kita bisa pakai file, save as. Nah, kita bikin namanya, misalnya namanya tugas komputer. Lalu kita pilih file mana, kita mau masukin dia kemana, ke dalam yang mana. Nah, setelah kita tentukan, kita tinggal pilih save. Dan file kita akan tersave. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat folder dan merename sebuah file atau membuat file juga. Yang pertama, teman-teman harus mengklik kanan pada mouse ataupun laptop teman-teman, lalu memilih new dan memilih folder. Lalu teman-teman perlu memberi nama pada folder teman-teman. Misalnya tugas komputer. Yes.
Nah, lalu ini dia teman-teman, cara merendam sebuah file itu seperti ini. Klik kanan pada mouse ataupun komputer teman-teman, lalu pilih rendam, dan teman-teman bisa merendamnya. Contohnya saya akan merendam dengan komputer saja. Dan tekan enter. Hanya seperti itu ya teman-teman.